Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba dokumentasiin cara saya ngasih pakan ikan ya. Pertama kita siapkan dulu peletnya sesuai takaran. Karena tiap usia ikan itu takarannya beda-beda. Kita udah pakai sekarang ini lupa hari keberapa, tapi kita udah pakai 400 gram buat 750 ekor lele. Nah, pelet yang saya pakai ini pelet apung ukuran 2 mili. Dari awal tebar sampai panen itu saya pakai ukuran sama 2 mili. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar gampang aja gitu. Biar sekali beli ukurannya 2 mili. Karena kalau kita ngomongin ideal ukuran pelet itu berdasarkan usia ya, berdasarkan ukuran pelet itu ada ukurannya masing-masing lah. Tapi kita nggak mau repot, saya pakai yang 2 mili aja. Untuk proteinnya sendiri itu saya pakai yang 30%. Nah, yang kedua kita siapin air. Air di sini jangan air pump ya, tapi air sumur atau air pump yang udah diendapkan minimal 3 hari. Kenapa nggak boleh air pump? Karena air pump itu ada kandungan kaporitnya kalau nggak salah. Itu bahaya buat ikannya bisa mati. Nah, airnya sendiri itu yang dipakai nggak banyak, dia cukup buat melembabkan si pelet tadi. Kalau saya 400 gram pelet itu saya cuma pakai air paling kurang lebih 200 mili ya, kurang lebih segitulah, itu udah cukup lembab. Nah, air sendiri fungsinya itu buat melembabkan pelet. Kenapa sih harus dilembabkan peletnya? Karena kalau pelet kering kita kasih makan langsung ke ikan, itu ikan bakalan makan sekenyang-kenyangnya. Nah, ketika ikan perutnya udah kenyang, tuh dia bakalan ngembang di perut. Efeknya apa? Perutnya bisa pecah dan ikan mati. Makanya kenapa harus kita lembabkan dulu di luar, dikembangkan lah, biar mengembangnya di luar. Yang ketiga yang saya pakai bahannya adalah enzim. Enzim ini fungsinya untuk melancarkan pencernaan ikan. Selain itu juga enzim ini bisa buat meningkatkan penyerapan nutrisi pakan. Jadi yang kebuang nggak banyak, lebih banyak keserap. Infonya seperti itu. Enzim ini apa sih, kok pakai enzim gitu? Iya, sebelumnya saya pakai probiotik dan molase awalnya buat campuran ini. Nah, sekarang saya ganti enzim. Fungsinya sama molase dan probiotik yang saya pakai sebelumnya. Karena habis dan saya nggak tahu cara bikinnya, makanya saya pakai enzim ayam pedaging. Ini emang buat ayam pedaging, makanya lagi dicoba juga sih. Aman sih, alhamdulillah aman. Kalau kematian sih dibanding sebelum-sebelumnya sih enggak lah, enggak ini. Nah, ketiga bahan ini dicampur. Biasanya saya tuh air saya tambahin enzim, air 200 mili kurang lebih, saya tambahin kurang lebih 1 sendok makan. Saya campur, udah campur, masukin ke peletnya, kita aduk rata. Pastiin rata ya, rata, terus kita diemin beberapa menit lah biar menyerap airnya, jadi peletnya lembab. Lalu ketiga bahan tadi yang udah kita campur dirasa udah lembab, udah tercampur semua, baru deh kita kasih pakan ikan. Pas kita ngasih makan ikan nggak langsung kita tebar, tapi biasanya saya ketok-ketok dulu pinggiran kolamnya, kan saya pakai kolam terpal ya. Saya ketok-ketok dulu biar ikannya pada naik dulu. Kalau kira-kira ikannya udah pada naik, baru kita tebar sekali, ratain ya, rata kanan kiri gitu. Pokoknya kita rata, kita kasih terus sampai ikannya tuh pergerakannya melambat.
Kalau udah pergerakannya melambat, itu biasanya saya stop, nggak saya lanjutin, walaupun ada batas maksimalnya ya. Misalkan tadi 400 gram, nggak semuanya saya kasih, tapi maksimal 400 gram. Kalau pergerakannya udah melambat, udah saya stop aja. Saya nggak mau ngambil resiko, karena kalau ikan lagi nggak nafsu makan juga itu bahaya kalau kita kasih lebih. Biasanya ikan bisa mabok lah, maksudnya bisa mati lah. Yang pengalaman saya begitu. Maka kalau udah pergerakannya lambat, udah saya stop. Terus selain itu, pelet yang bekas tadi, sisa tadi, itu usahakan ini ya, maksudnya usahakan jangan sampai besok dikasih lagi gitu. Tapi kalau pagi tadi, sisa pagi, berarti kasih ke sore gitu. Jangan sampai besok pagi. Takutnya ada jamur yang nggak kita kenal dan itu jadi mati ikannya. Demikian aktivitas saya biasa ngasih pakan pagi dan sore. Buat teman-teman yang mau info cara ngasih pakan, silahkan aja ya diinfokan, nanti saya coba, karena kita juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.